Bali memang tidak pernah kehilangan pesonanya. Eksotisme alam dan keunikan budayanya membuat Bali selalu mampu menarik perhatian wisatawan untuk mengunjunginya. Bagi yang ingin mereguk sebuah petualangan berlibur dalam ketenangan dan pemandangan alam yang indah, Ubud memang menjadi sebuah pilihan tepat. Pada masa lalu, ungkapan terkenal di kalangan bangsa Eropa dan Amerika adalah "See Bali before you die". Kunjungi dan nikmati eksotisme Bali sebelum ajal menjemput. Bali, lewat citra eksotismenya yang kuat, mampu menghipnotis para seniman dan pada akhirnya memberi andil besar dalam sejarah seni rupa Bali. Cokorda Gede Agung Sukawati, tahun 1910 sampai tahun 1978, adalah seorang Raja Ubud. Visinya jauh melampaui pemikiran orang-orang pada masanya. Jasanya tak ternilai dalam membangun peradaban seni di Bali. Saat itu, Ubud berada di tengah arus peralihan antara zaman pergerakan menuju masa kemerdekaan Indonesia. Cokorda membawa sebuah perubahan besar di Ubud, Bali. Cokorda memberikan tempat bagi pelukis-pelukis besar seperti Walter Spies, Rudolf Bonnet dan Antonio Blanco yang turut mengembangkan Bali dalam periode yang berbeda. Dia melahirkan seniman-seniman besar di Bali yang mendunia berkat perkumpulan Pita Maha yang didirikannya. Berkatnya, Bali kini memiliki Ubud yang menjadi pusat seni di mata dunia. Bahkan saat Cokorda Gede Agung Sukawati berpulang, dia tetap hidup menjadi inspirasi banyak orang. Banyak penelitian dan buku yang menggali perjalanan sang Raja Ubud. Blanco dan Orientalisme Bali. Antonio Blanco adalah seorang pengelana waktu dan imajinasi. Terlahir dari ayah seorang dokter berdarah Spanyol dan ibu berasal dari Italia. Blanco dilahirkan di distrik Ermita, Manila, Filipina pada tanggal 15 September tahun 1911. Blanco dididik di American Central School di Manila. Ia menyukai kelas seni, sastra, dan bahasa, tetapi berjuang dalam mata pelajaran ilmiah. Setelah menyelesaikan sekolah menengah di Manila, Blanco belajar di Akademi Seni Nasional di New York di bawah Sidney Dickinson. Selama tahun-tahun pembentukan awal, Blanco berkonsentrasi pada bentuk manusia, terpesona oleh tubuh wanita lebih dari materi pelajaran lainnya. Untuk melanjutkan studinya dan menyalakan semangat bepergiannya, ia melakukan perjalanan secara luas ke seluruh dunia dengan mengunjungi sederet pulau di Samudra Pasifik seperti Hawaii, Tahiti, Jepang, dan Kamboja, sebelum akhirnya mendarat di Bali. Bali sebagai persinggahan terakhir tentu saja bukan tanpa alasan bagi Blanco. Pada 1917, saat berusia 6 tahun, ia tidak sengaja melihat sebuah gambar desa asri dalam sebuah majalah milik ayahnya, yang tidak diketahui di mana tempatnya. Gambar itu menghantuinya cukup lama, hingga ia menemukan buku berjudul The Island of Bali tulisan Miguel Covarrubias, antropolog, pelukis, dan ilmuwan dari Meksiko. Buku inilah yang kemudian memandu Antonio Blanco untuk datang ke Bali. Pada era itu, Bali memang terkenal dengan eksotismenya bagi masyarakat Eropa, terlebih sejak pemerintah kolonial Belanda melakukan Bali Siring atau pembalian yang dimulai sejak tahun 1920-an lewat citra Bali sebagai tanah tradisi yang molek. Blanco baru tiba di Bali tahun 1952, Pulau Dewata ini langsung membuatnya jatuh hati. Desa Seni Ubud, Gianyarlah yang berhasil menghentikan langkahnya. Tempat impian ini memberikan limpahan karunia yang membangkitkan gelora melukisnya. Pemandangan nan indah dengan sungai berkelok,
Bukit menghijau, sawah berundak-undak, daun pohon yang menari-nari dan wanita cantik nan eksotik serta masyarakat yang sangat mencintai kesenian mendekatkan mimpi Blanco menjadi kenyataan. Saat pertama kali datang di Ubud tahun 1952, Raja Ubud yang visioner dari Puri Saren Ubud bernama Cokorda Gede Agung Sukawati telah melihat kejeniusan pelukis dan potensi diplomasi sang tamu. Blanco yang menguasai 6 bahasa membuat sang raja dengan sukacita memberi tanah seluas 2 hektar di sebuah bukit hijau tepian Sungai Campuhan Ubud. Syaratnya, Blanco harus mempromosikan Ubud dan Bali kepada teman-teman di penjuru mancanegara. Malam itu tepatnya di Puri Raja Ubud, dengan penerangan lampu minyak kelapa, pelukis keturunan Spanyol yang dilahirkan di Manila, Filipina, adalah tamu dari sang raja. Tatapan Antonio Mario Blanco seakan menembus kegelapan. Sepasang mata pelukis ini tak dapat berpindah dari panggung kecil di mana sebuah pertunjukan tari sedang berlangsung. Pertunjukan tari di Puri Raja Ubud inilah yang menjadi titik di mana Antonio memutuskan untuk menetap di Bali dan seorang gadis penari Bali bernama Nironji dari Desa Penestaan, Ubud berhasil memikat hati sang pelukis malam itu. Tak pelak, ketertarikannya pada Nironji adalah jawaban atas energi yang menggelegak dalam dirinya sejak lama terjawabkan. Cinta Blanco kepada Nironji ditasbihkan pada pernikahan sederhana tahun 1953. Ubud nan indah bagai lukisan dewata menjadi saksi romansa cinta mereka. Di tanah pemberian Raja Ubud inilah, Blanco membangun keluarga kecilnya sambil menumpahkan hasrat melukisnya dan memberi arta pada dunia tentang indahnya Ubud. Didampingi sang istri tercinta, Blanco terus melukis sepanjang waktu dan sangat jarang keluar rumah. Sepasang kekasih ini saling berbagi kebahagiaan dalam kebersahajaan. Menjadi istri seorang pelukis seni murni mengharuskan Ronji hidup tabah luar biasa. Blanco berprinsip rela tidak memiliki sepersen uang daripada menjual lukisan. Uang cepat habis tetapi lukisan tidak. Ronji pun berusaha memahami sepenuh hati dan memang pada akhirnya ia mengakui prinsip Blanco tersebut benar. Nironji lah yang banyak mengambil peran sebagai penghubung antara keluarganya dengan masyarakat Ubud. Tempaan hidup sejak kecil dan kemampuan multitasking seorang wanita menjadikan ia menjadi pendamping suami yang setia, sekaligus menekuni tari dan membesarkan anak-anaknya. Semua dilakukan dengan tulus ikhlas atas nama cinta yang mendalam untuk Blanco, keluarga, dan masyarakatnya. Sesuai janjinya kepada Raja Ubud, tahun 1957 Blanco dan Ronji melawat ke Amerika selama 2 tahun. Mereka berkeliling dari kota ke kota untuk mengunjungi tokoh-tokoh terpandang. Ronji mendapat tugas menari untuk mengenalkan budaya Bali yang luhur dan humanis kepada masyarakat Amerika. Sepanjang lawatan, ia selalu mengenakan busana tradisional Bali walau kadang suhu udara dingin menggigilkan tubuhnya. Tapi tekad mereka bulat untuk mempromosikan Ubud dan Pulau Dewata kepada sebanyak-banyaknya orang Amerika sebagaimana titah sang raja. Jerih payah mereka dalam waktu yang cukup panjang, akhirnya membuahkan hasil. Banyak kenalan dan masyarakat Amerika berkunjung ke Ubud. Bahkan tidak sedikit seniman memilih tinggal di desa seni ini untuk mendalami seni. Sang istri pada awalnya adalah wanita model bagi lukisan Blanco. Ronji si gadis desa nan cantik alami khas Bali yang gemar menari semenjak remaja. Talenta alami, hasrat jiwa dan lingkungan seni membentuknya menjadi penari yang nyaris sempurna. Keinginan belajarnya pun sangat tinggi. Ia pernah berguru pada empu tari bernama I Maria dari Tabanan.
Nironji sendiri adalah sebuah representasi dari energi yang membentuk Bali. Bakatnya menari adalah kekayaan alam yang terberi, namun kepiawaian menggerakkan tubuh adalah hasil penguasaan diri dan tempaan dari latihan selama bertahun-tahun. Perempuan ini telah berdaulat atas tubuhnya. Ya, seperti ribuan perempuan Bali lain, mereka belajar menari pertama-tama sebagai latihan batin, persembahan pada ibadah di pura. Kemahiran Nironji menari merupakan hikmah besar bagi Blanco dan masyarakat Ubud. Ia sering mendampingi teman-teman sang suami dari berbagai negara dan mempersembahkan tarian Bali untuk mereka. Bahkan orang nomor satu Indonesia saat itu, Presiden Soekarno yang juga pecinta seni, sering meminta Nironji menari di hadapannya. Beberapa bintang film Hollywood kenalan Blanco beberapa kali berkunjung ke kediaman mereka yang rimbun dan asri. Antonio Blanco dalam perjalanan karir melukisnya menerima berbagai penghargaan kelas dunia atas sumbangsihnya pada seni lukis dan kebudayaan. Salah satu keinginan terbesar Blanco adalah memiliki museum bagi karya-karya seninya. The Blanco Renaissance Museum pada akhirnya dibangun mulai tanggal 28 Desember tahun 1998. Berlokasi di lingkungan tempat tinggalnya, bangunan bergaya klasik Eropa yang perpadu apik dengan nilai-nilai filosofi dan kearifan budaya Bali berdiri megah. Museum dengan gerbang unik berbentuk ukiran telinga raksasa memiliki arti agar Blanco senantiasa lebih banyak mendengar dari orang sekitarnya. Sebuah filosofi mendalam yang kini sudah banyak dilupakan orang. A thing of beauty is a joy forever. Kecantikan adalah kesenangan abadi, tulis seniman John Keats dalam Endymion, puisi yang dibuatnya tahun 1818. Kalimat ini tertulis di tembok Museum Antonio Blanco di atas bukit di tepi Sungai Campuan, Ubud. Museum ini menyimpan lebih dari 300 karya Blanco yang menggambarkan kronologis perjalanan seni sang pelukis dari masa muda hingga mencapai tahap paripurna. Memasuki galerinya kita akan melihat bahwa Antonio Blanco, pelukis eksentrik berdarah Catalonia Spanyol itu, memang begitu terobsesi akan keindahan, terutama keindahan tubuh perempuan. Sebagian besar karya lukisnya menampilkan tubuh perempuan bertelanjang dada dengan cara yang liar sekaligus romantis. Sebagian besar adalah istri sang maestro sendiri, seorang penari Bali yang santun, Nironji. Lukisan-lukisan yang sedemikian indahnya menarik perhatian orang dari berbagai kalangan, mulai dari Soekarno, Mick Jagger, sampai Michael Jackson. Di dalam museum, kamu bisa menikmati karya seni Blanco semasa hidupnya. Kecintaannya pada wanita terlihat jelas dari sebagian besar objek lukisannya. Meski begitu, Blanco bukan menghadirkan erotisme. Goresan sapuan kuas yang abstrak namun indah berhasil memutarbalikkan gambar erotis menjadi estetis. Blanco melukis anatomi tubuh wanita dan menghargainya sebagai sebuah keindahan. Di akhir perjalanan hidup sang maestro, Don Antonio Maria Blanco menutup lembaran hidupnya tanggal 10 Desember tahun 1999 di usia 88 tahun di Denpasar, Bali. Ia dikremasi dengan upacara ngaben dalam prosesi agama Hindu sesuai keyakinannya di Campuhan, Ubud. Ribuan orang hadir melepas kepergian salah satu maestro seni terbaik Bali. Kurang dari setahun kemudian, Nironji menyusul suami tercinta menghadap Sang Pencipta. Ia meninggal dunia di Denpasar pada bulan November tahun 2010. Kedua belahan jiwa ini kini telah kembali ke sang pemilik hidup dengan meninggalkan inspirasi, semangat, dan karya-karya bagi dunia dan generasi berikutnya. Don Antonio Blanco, sang perupa dan pencinta wanita.